Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sore hari yang indah ini kami bisa bersama-sama bersekutu bersama dengan kekasih-kekasih-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan di ruangan ibadah ini. Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa biarlah firman yang Allah taburkan bagi kami pada sore hari ini membawa dampak sukacita dan pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman ini nanti Tuhan, kami akan tampil sebagai pemenang dan pembawa sukacita bagi dunia ini. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menguduskan seluruh pikiran dan hati kami, agar firman ini Tuhan tidak akan jatuh dengan sia-sia, tetapi akan berbuah, berakar dan bertumbuh dalam pribadi lepas pribadi kami. Sehingga Bapa, kami nanti pulang tidak seperti kami datang. Justru kami pulang nanti membawa damai dan sukacita yang datang daripada-Mu, harapan dan pengharapan yang baru, sukacita yang baru, dan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan karena siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap, mari kita katakan sama-sama, amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mau membacakan firman yang Tuhan taburkan bagi kita di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai ayatnya ke-6a. Ada di LCD proyektor, dan saya minta nanti juga kita dengan jemaat berinteraksi membacakan bergantian atau sponsoria. Saya nanti ayatnya yang pertama, Bapak Ibu nanti ayat yang terakhir, dan pada nanti ayat yang terakhir itu nanti kita akan membacakan bersama-sama. Ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, 1, 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6a, mari kita sama-sama, 1, 2, 3. Segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang menjadikan menjadi rema dalam kehidupannya dan menjadikan pelaku firman-Nya hari demi hari. Shalom. Horas. Majua-jua. Cukup di situ saja. Nanti kita lanjut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada saya pada saat saya mau dijadwalkan untuk melayani dan bersama-sama bersekutu dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Tapi satu hal yang kita tidak pungkiri, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berkenan kepada Allah, hidupnya memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin.
Kasih Tuhan tidak pernah pudar bagi setiap orang yang sanggup melakukan kehendaknya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, orang yang setia sampai mati akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Dalam setiap kita, mari kita berbondong-bondong agar senantiasa kita akan memperoleh kesetiaan Tuhan yang luar biasa itu. Kenapa? Karena apabila kita setia dengan Tuhan, akan ada upah orang yang setia. Karena orang yang berseru kepadanya, maka Tuhan akan sanggup menjawab. Sekalipun tidak pernah engkau lihat, sekalipun tidak pernah engkau dengar, bahkan tidak pernah sekalipun timbul dalam hatimu, Tuhan sanggup melakukan segala apapun perkara di dalam hidupmu. Sekecil apapun berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya melihat dari namanya saja sebenarnya, saya ngeri-ngeri sedap khotbah di tempat ini. Ya, kalau saya sering diundang di HKBP, BNKP, di HKI, saya harus bersiap-siap berlaku sopan. Kenapa? Karena gaya ibadah saya berbeda. Ya. Tapi saya percaya karena saya lihat lagu-lagu ini tadi, saya sempat tanya kepada para majelis tadi, apakah seperti ini kah? Karena saya melihat ada semangat yang baru. Ya, mohon maaf, saya pernah dilaporkan, bahkan mau dipenjarakan karena katanya saya pernah membawa aliran sesat di Kepulauan Nias. Kenapa? Karena memakai lagu-lagu Kenom tadi. Karena biasanya kita pakai kidung jemaat. Kan itu masalahnya. Tetapi akhirnya semua mengetawakan. Bahkan mengatakan tidak apa-apa. Akhirnya saya mau untuk mereformasi sebetulnya. Tapi akhirnya sampai sekarang sudah diterima dengan baik. Ada sesuatu hal. Kenapa saya harus berani? Bahwa saya melihat anak-anak muda, apalagi dengan ibadah permata pada hari ini, ada sesuatu yang memberikan semangat yang baru. Karena di anak muda ini, mereka akan menjadi punggung laskar Kristus. Amin. Saya melihat tadi, di dalam ada bacaan tadi dari liturgos, bahwa ada permata yang kadang-kadang tidak sempurna. Tadi saya baca. Kenapa tidak sempurna? Karena kita kadang-kadang salah untuk mengajarkan tentang hal ini. Mengajarkan tentang karakter. Bapak Ibu, saya punya 2 jemaat. Yang satu kelompok jemaat sudah bapak-bapak dan sudah ibu-ibu. Saya susah sekali untuk mengajarkan hal ini. Bahkan bukan saya mengajarkan mereka, bukan saya mengkhotbah mereka, tapi mereka mengkhotbah saya. Akhirnya saya pilih lagi dan saya buat lagi satu jemaat baru yang ada di Tanjung Priok, khusus anak-anak muda. Jangkauan saya adalah mulai dari anak-anak SMP. Kenapa? Saya ibaratnya saya harus membentuk pertama sekali adalah karakter. Sebelum saya masuk ibaratnya kepada Yusuf ini bicara soal karakter. Karakter ini adalah sangat utama dalam membentuk generasi-generasi yang tangguh. Makanya nanti baru kita berbicara, jadikanlah anak-anak kami menjadi pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Seperti anak Abraham, Ishak dan Yakub. Ada karakter. Dan puji Tuhan, anak-anak sekarang yang saya bina dari umur anak-anak SMP, puji Tuhan berbeda bertolak belakang. Yang saya bangun satu jemaat di daerah Cakung. Jemaat di sana banyak. Tetapi bukan kita yang khotbah mereka, tapi mereka yang mengkhotbah kita. Ya, mentang-mentang umurnya sudah agak lebih ini, dia selalu ngomong, kami ini sudah banyak makan garam, asam garam di laut, macam-macam. Nah, tetapi oke, tidak ada masalah. Coba saya bangun garam yang baru. Dan puji Tuhan, saya harus buat dalam bentuk sumber daya manusia. Saya harus mengembangkan berbeda dari yang lain.
Dan puji Tuhan, jemaatnya 80% hampir semua pengusaha, bisnismen. Kenapa Bapak Ibu saya harus melakukan itu? Karena kita harus membuat segala sesuatu sehingga kita sebagai orang tua, kita larang kita berkata-kata bahwa anak kita bodoh-bodohin. Tidak boleh. Ya, sekalipun engkau jengkel kepada anakmu, mulut kita orang tua ini adalah doa. Semarah apapun jangan pernah keluar kata-kata kutuk. Semarah dan sejengkel apapun jangan pernah engkau bilang dengan kata-kata yang tidak baik. Karena dia adalah keturunanmu yang akan mewarisi nanti seperti yang Tuhan wariskan kepadamu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana dengan Abraham? Dia selalu memberkati Ishak, bukan yang lain. Bagaimana dengan Ishak? Dia hanya memberkati dengan Yakub, bukan yang lain. Dan tidak ada kata-kata kutuk di dalamnya. Bapak Ibu, inilah yang namanya perubahan karakter. Bagaimana berbicara tentang seorang Yusuf? Sejengkel apapun kita tahu, bapaknya Yakub pada saat dia memperoleh mimpi di mana karung gandum sujud di hadapan gandumnya dia, itu kan sama saja itu orang tuanya pun menyembah kepada dia. Bagaimana tentang tanggapan Yakub? Apa dia marah? Tidak. Dia tidak marah. Walaupun dia tahu mimpi itu sebetulnya, itu kan sebenarnya melecehkan dan merendahkan dia. Kadang-kadang kita memperoleh kata-kata yang tidak enak dari anak kita. Sadar tidak sadar saudara, Bapak Ibu, saya mengalaminya. Anak saya 2 orang mahasiswa. Tidak sedikit juga saya mengalami kata-kata yang kadang tidak enak. Dia bilang sama saya, aku tahu Bapak pernah sekolah di Amerika, sudah keliling dunia ini, tetapi dunia kami lebih maju daripada Bapak. Mau ngomong apa? Dunia kami Pak lebih maju daripada Bapak. Diakui bapaknya. Bahkan banyak sekali kadang-kadang kata-kata yang tidak enak kita dengar. Beda dengan waktu kita orang tua dulu. Pada saat dulu orang tua bilang A tidak bisa jadi B. A. Sekarang kita mau ngomong A, itu jawabnya C. Dan ini yang sedang terjadi. Akhirnya saya bina semua jemaat itu, tidak boleh engkau mengeluarkan kata-kata apapun yang tidak berkenan di depan Tuhan. Karena apa? Karena anak kita adalah berkat dan keturunan yang akan diwariskannya kepadanya untuk selanjutnya. Kalau kita ingin merebut kota itu, kita harus kuduskan keluarga kita lebih dahulu. Amin. Inilah salah satu bagaimana karakter Yusuf ini. Karena sudah ditanamkan kepadanya tentang hakikat setia kepada Tuhan. Tanpa jurang maut, Yusuf tidak akan pernah sampai di istana raja. Tanpa penyiksaan, Yusuf tidak sampai kepada samping raja. Itulah sebetulnya kenapa dia tetap teguh sekalipun dia mendapatkan tekanan, fitnah, hina. Tetap dia selalu tegak, lurus hanya kepada Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami, Bapak Ibu. Mulai saat ini apakah tekanan ekonomi, usaha, pekerjaan, jangan pernah takut. Karena Allah berfirman, rancanganku bagimu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk membawamu kemana? Agar tujuan Tuhan sampai pada rencana yang baik buatmu. Bapak Ibu, mungkin ada banyak yang kita alami dalam berbagai persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi pada saat ini kadang-kadang bertolak belakang rencana Allah dengan rencana kita. Ada banyak kita mengalami berbagai tekanan. Mungkin tidak sedikit juga kita mengalami tekanan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, mulai pada hari ini, kalau kita serahkan di dalam tangan Tuhan apapun yang kita inginkan, apapun rencana Bapa pasti akan berakhir dengan baik. Maka dia berkata bagi kita, bahwa orang yang setia sampai mati mendapatkan mahkota. Dan hidupnya pun memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin.
Sekalipun di mata manusia kita kalah. Sekalipun di mata manusia kita seakan-akan tidak punya apa-apa. Tetapi hidup kita, kalau kita sudah serahkan sepenuhnya di tangan Tuhan, hidup kita ini malah jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Bapak Ibu, bisa saja Petrus sebetulnya. Bisa saja Petrus sebetulnya, dia berkata saya lebih pintar daripada Yesus. Boleh. Pada saat di pagi hari, Yesus sedang menunggu di pantai. Tapi dia bertanya, apakah kita sudah makan? Apa makanan kita? Petrus menjawab, kita tidak dapat apa-apa guru. Kita tidak bisa makan apa-apa. Pergilah, kau jala ikan lagi. Ini pagi hari jam 9. Kira-kira ada ikan enggak? Dengan hanya dia kurang lebih itu 300 kaki. Kira-kira ada ikan enggak yang besar hanya 300 kaki? 300 kaki itu kurang lebih dengan hampir 100 meter dari pantai. Mana ada ikan? Kalau di pagi hari kita mau memancing, menjala ikan, melihat kaki kita melangkah saja, ikan sudah lari. Tetapi dia berkata apa? Buanglah jalamu di sebelah kanan. Kalau orang yang logis, saya ini sudah pernah belajar menjala ikan. Kalau kita mau buang jala itu selalu sebelah kiri. Karena rata-rata manusia ini adalah tangan kanan, bukan kidal. Apa dia membantah? Tidak. Kenapa dia tidak membantah? Karena dia percaya gurunya. Karena dia kenal gurunya. Dia tahu siapa yang memberikan perintah. Sehingga dia tidak goyah. Dan apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam laut lagi. Bahkan 2 perahu ikan itu penuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin bagi mata manusia boleh saja Petrus ini membantah. Boleh saja dia sebenarnya bisa sanggup membantah. Dan dia berkata, "Hei Yesus, kau tidak akan bisa lagi menggurui saya. Dari kecil saya sudah biasa dengan nelayan. Saya sudah biasa menjala ikan. Hidupku di laut." Tetapi karena dia tahu siapa yang memberi perintah, itulah sebuah yang namanya komitmen. Saudara kasih Tuhan, tema yang dikasih kepada saya pada hari ini adalah penyertaan Tuhan membuat hidup kita berhasil. Penyertaan Tuhan membuat berhasil. Ini adalah tema yang indah yang diberikan kepada saya. Bagaimana tentang kehidupan? Tuhan menyertai dan sanggup menyertai kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama sekali, karena kita tahu siapa yang memberikan perintah. Bapak Ibu, Yusuf juga mengalami yang sama. Pada saat dia tidak meninggalkan Tuhan, pada saat dia hanya berserah penuh kepada Tuhan, dia dibuang ke jurang yang tadinya rencana mau dia dibunuh, bahkan dia ditelanjangin. Tetapi apa dia kecewa? Tidak. Apa dia kecewa dengan Tuhannya juga? Tidak. Justru dia tetap tegar untuk menghadapi sebuah persoalan. Akhirnya dari tangan ke tangan dia dijual seperti barang dagangan. Tidak ada harganya. Dia dijadikan seperti budak. Memang dia dijual belikan dengan budak. Bayangkan Bapak Ibu. Budak itu enggak enak. Saya pernah dengar cerita kalau zaman dulu namanya budak. Itu adalah sama saja sebenarnya tidak lebih daripada hanya seekor peliharaan kita di rumah. Mau kita apain pun boleh. Tetapi apa yang terjadi? Rencana manusia itu berbeda dengan rencana Allah. Sekalipun manusia merancang-rancang apapun tentang kita, tapi Allah yang telah menentukan yang terbaik buat kita. Amin. Begitu juga apa yang direncanakan Tuhan kepada Yusuf. Apakah Yusuf kecewa? Tidak. Dia tetap tegar dan teguh dan selalu setia untuk kepada Tuhan. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia hanya percaya saja dia adalah hanya menyerah total. Karena dia tahu Allah adalah si yang punya kehidupan. Sehingga dia hanya tahu dan mengalir saja. Itulah komitmen orang-orang yang menyertai. Itulah orang-orang yang dia tahu bahwa ada suatu rencana Allah di balik ini semua. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, sedang apapun yang engkau alami pada saat ini, mungkin hidup kita sedang mengalami pasang surut, apalagi sekarang dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Tapi saya mau katakan,
Kalau Allah yang memanggil dan memilihmu, tak ada satupun tangan manusia yang sanggup mencegahmu untuk naik. Amin. Sekalipun keadaan, situasi, kondisi yang menghimpit kita, tetapi iman kita kepada Kristus tidak akan pernah pudar. Justru kita jadikan itu sebuah pengalaman yang baik, yang nantinya akan kita menanjak dengan lebih dasar. Bapak Ibu, di COVID kemarin, saya mendampingin jemaat. Bahkan tidak sedikit mereka juga mengeluh. Ada yang mengeluh. Dia berkata begini, Bapak, apa yang kami lakukan, Pak? Saya bilang, kita harus eksis mengikuti situasi. Bagaimana, Pak? Karena tadi ada pembinaan-pembinaan yang sudah saya bina, ada pedagang, banyak macam sekali daerah Sunter. Bahkan sampai daerah Kelapa Gading. Bagaimana ini situasi? Saya katakan begini, sekarang sedang zaman online. Kita buka online. Puji dan nama Tuhan. Justru yang lain sedang dalam keadaan krisis penuh. Jemaat kita malah berbondong-bondong luar biasa sekali. Ya, saya tidak menyebutkan nilainya. Tapi ada anak buah, ada anak jemaat kita baru umur 23 tahun. Setiap kali dia bersaksi, bahkan dia mengeluarkan air mata yang luar biasa. Aduh, saya memuji Tuhan melalui kasih kemurahan Tuhan melalui pendeta. Dia justru mengajarkan kita bagaimana dengan digital. Bagaimana tentang online. Kenapa saudara? Dia dengan terbuka dia berkata, omsetku sehari bisa mencapai 150 sampai 200 juta sehari. Bayangkan, dalam masa krisis COVID itu, luar biasa sekali. Yang lain sedang terhimpit. Kenapa? Karena saya katakan, kita harus ikut dalam arus apapun rencana Tuhan. Tapi ingat, doa adalah kunci jawaban satu-satunya ada di sana. Kesetiaan ada di sana. Harapan ada di sana. Karena orang yang sudah putus harapan, itu sama saja sebenarnya hidupmu tidak berarti apa-apa. Tetapi orang yang tetap berpengharapan penuh dengan Tuhan, yang tadinya dia jatuh, Tuhan sanggup untuk menopangnya dan biasa sampai kepada ujung kemenangan di sana. Amin. Disitulah letak bagaimana kita harus kuat dalam menghadapi keadaan dan situasi apapun. Yang kedua, kita harus hidup benar untuk menghasilkan sebuah kepercayaan. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dilecehkan, bahkan dia dilecehkan, tidak hanya difitnah Bapak Ibu. Istri daripada Potifar itu sebetulnya adalah memfitnah dia. Bahkan melecehkan dia, bayangkan. Tetapi dia tetap sabar. Sampai dia masuk ke dalam penjara, dia tidak pernah dendam, tidak. Dia yang dilakukannya apa? Pagi, siang, dan malam hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Justru dia sedang dibentuk dalam penderitaannya. Begitu juga kehidupan kita. Apabila sedang kita mengalami satu penderitaan yang menggoyangkan iman kita, justru disitulah pelajaran yang baik bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu, saya sudah mengalami yang sama. Mungkin banyak juga di antara aku lihat ini bapak-bapak, ibu-ibu juga yang sudah mengalami satu peristiwa 98 ya Pak. Ya. Kami 98, saya waktu itu bekerja tidak lama saya harus keluar dari industri kereta api. Saya dulu pegawai BUMN kereta api. Ya. Pertama saya di Astra. Saya waktu itu sedang saya yang merancang sepeda motor Supra itu. Tenaga ahlinya itu ada 5. 4 lulusan dari luar negeri, hanya saya satu-satunya lulusan dalam negeri. Dari Unika. Tapi saya tidak minder. Selanjutnya saya pindah. Saya mau meningkat lagi, saya mau ikutin tes BUMN masuk industri kereta api. Saya maunya harus di Jakarta. Tahu-tahu saya dipindahkan ke Madiun, di industrinya sana, pusat industri kereta api. Saya tidak mau tinggal di kampung. Saya ke sana, saya ke Madiun. Wah, saya bilang saya nggak cocok ini. Saya maunya ini saya di Jakarta. Saya mengundurkan diri lagi. Saya masuk di Jasa Marga. Tahun 98
ada istilah dulu dirumahkan, bukan dipecat. Kalau dirumahkan tidak ada pesangon, betul ya Pak ya? Kalau dipecat kan ada pesangon. Nah ini pinter banget, sampai sekarang dirumahkan, nggak pernah dipanggil sampai sekarang. Akhirnya, saya tidak dapat kerja apa-apa. Bapak Ibu, satu-satunya jalan keluar adalah saya harus menerima tawaran kerja menjadi kuli bangunan di Pantai Indah Kapuk. Karena apa? Tidak ada kerja, 99, 2000 tidak ada kerja. Susah nyari pekerjaan. Bapak Ibu, saya adalah seorang insinyur teknik. 2 gelar saya waktu itu insinyur teknik dan insinyur program. Lulusan saya waktu itu lulusan 2 universitas. Tapi bagaimana? Satu-satunya karena saya mau cari makan bukan cari pekerjaan. Tetap saya harus menjadi kuli di Pantai Indah Kapuk. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya tanggalkan itu semua. Saya tanggalkan itu gelar. Karena aku lagi cari makan, bukan cari pekerjaan. Tapi waktu itu saya hanya berkata, minimal kelak saya bisa bangun rumah sendiri. Bapak Ibu, bagaimana tekanan mental kita kalau anak-anak kuli bangunan yang mandor ini nggak tahu tamatan apa ini, dia mereka orang Jawa ini. Nggak tahu tamatan apa. Dia perintahkan saya. Tapi saya tahan itu. Udah angkat dulu semen, saya angkat. Habis itu ada mandor, saya bilang, bolehkah saya masang bata? Apa? Tidak boleh. Itu pun hanya masang bata sama-sama kuliah aja, kita masih dilarang. Coba. Akhirnya ada satu mandor yang agak baik dengan saya, aku bisa masang bata merah. Puji Tuhan, saya bilang ini adalah peningkatan buat saya. Kenapa? Minimal kelak saya bisa bangun rumah sendiri. Habis itu saya minta lagi plester. Ada juga yang mandor yang lain juga nggak mau. Jangan nanti rusak. Ada juga yang baik. Oh ya, silakan Bapak. Sambil aku belajar. Dan terakhir saya bisa ngaci. Terakhir lagi saya bisa masang keramik. Tanggalkan itu insinyur double degree 2 gelar. Dan bukan main-main. Universitas ternama lagi di Indonesia ini. Salah satunya itu universitas negeri. Ngeri enggak? Ngeri banget. Tapi saya tanggalkan. Saya tidak mau lihat itu bahwa aku punya gelar insinyur 2. Bapak Ibu, tahu-tahu dalam satu ketika ada seorang pegawai keuangan datang. Saya hanya mengkritik begini. Bu, ini bikin keuangan tidak baik. Dia bilang, tahu apa kamu? Kamu kan kuli. Iya Bu, saya kuli, tapi otak saya ada, saya bilang. Akhirnya dia bilang gini, oke, kalau begitu, masa saya kasih tahu kalau saya ini seorang insinyur. Dia terbengong, dia kira saya bercanda. Insinyur kok kuli katanya. Iya Bu, saya insinyur. Akhirnya saya dibawa ke kantor. Saya dites. Puji Tuhan, saya lolos tes itu. Dia bilang sama saya, manajer direkturnya, bahwa saya besok akan jadi asisten manajer, asben. Pada saat saya ke proyek mulai baju bagus, ada yang manggil saya, mat, sini. Ini kerjakan, ngapain lu pakai baju bagus? Tapi bagi saya tidak ada masalah. Karena dalam hati saya begini, emas tetap emas. Mau dibuang kemana saja, dia tetap emas. Amin. Begitu juga hidup kita. Apapun keadaanmu, dalam keadaan apapun, kau direndahkan, kau dihina, kau difitnah, sebetulnya tetap engkau menjadi emas. Bapak Ibu pernah menerima kata-kata begini enggak? Kau ini jelek sekali. Mungkin sering banget kalau ngegosip ibu-ibu ini atau inang-inang. Jelek sekali kau itu. Tahu enggak dia itu jelek sekali? Tahu enggak sebenarnya? Menunjukkan bahwa sebenarnya kau lebih cantik dari dia. Karena tidak mungkin orang yang cantik menjelekkan orang yang jelek, enggak mungkin. Hanya orang yang jelek yang akan menjelekkan orang cantik. Ya, kalau engkau sudah mengalami fitnah, kalau engkau sudah mengalami penghinaan, karena nilaimu lebih besar daripada orang yang memfitnah. Amin. Jadi jangan minder. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang tadinya kuli, yang tadinya tahan mental, akhirnya tidak lama kemudian jadi manajer. Hanya 6 bulan kemudian, saya menangani perusahaan itu.
Saya jadi pimpinannya. Yang punya sebenarnya itu adalah orang Kanada, perusahaan itu. Tapi tidak lama kemudian, 2 tahun kurang, saya keluar dari perusahaan itu. Tapi saya tetap komitmen dengan satu rasa jujur, saya bilang. Satu sen pun tidak pernah hilang dari seluruh proyek yang saya tangani selama 2 tahun. Istri daripada owner proyek, dia menangis pada saat saya keluar. Dia bawa saya ke rumahnya, dia bawa saya ke restorannya. Tahan dulu, jangan mengundurkan diri. Alasan saya waktu itu, saya mau kuliah S2, saya bilang. Tapi dia bilang, gak ada masalah. Berapa waktu kau butuhkan? Bapak Ibu, sebetulnya saya sudah merencanakan bahwa Tuhan sedang memberikan saya satu tanggung jawab besar. Bahwa saya akan mendirikan perusahaan yang sama. Adalah kontraktor interior. Saudara yang kasih oleh Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pada saat saya membuka perusahaan itu, seorang investor, saya tidak tahu, dia adalah importir keramik marmer terbesar di Indonesia. Yang importir marmer terbaik di seluruh dunia ini, dia adalah importirnya. Bayangkan, ada satu slab itu marmer, itu harganya itu mahal sekali. Mahal sekali. Tetapi dia katakan, maju Rahmat, saya akan backingmu. Saya tahu itu Tuhan sedang mengutus seseorang. Kenapa? Karena saya juga sedang mendesain rumahnya, itu masalahnya. Dan tidak lama kemudian Bapak Ibu, saya juga tidak tahu salah seorang yang akan memakai jasa saya untuk membangun sebuah interior. Dan saya tidak tahu daerah itu, saya tidak pernah namanya saya ke luar negeri. Jangankan jauh, ke Singapura aja saya tidak pernah. Tiba-tiba saya ditelepon, Bapak minggu depan datang harus sampai ke Dubai, Emirat Arab. Karena proyek Bapak, saya sudah tahu bagaimana desain Bapak untuk interior klasik. Bapak Ibu, saya sebetulnya nggak tahu apa yang aku ngomongin. Akhirnya, saya dengan berani, saya juga bagaimana cara ngurus paspor juga tidak. Bagaimana ngurus visa juga tidak. Saya bertanya-tanya dan akhirnya saya sampai di sana. Setelah saya sampai di sana, saya ikuti tender. Walaupun sebenarnya saya tahu bagaimana kualitas saya. Puji Tuhan. Anehnya dalam tender itu seluruh dunia, harga saya paling tertinggi. Kenapa? Kenapa tertinggi? Karena saya nggak tahu nanti kelak bagaimana. Sengaja saya kasih tertinggi, dan kedua biar saya ditolak. Kenapa? Karena saya tidak pernah kerjakan bagaimana luar negeri nanti bahannya bagaimana. Segala macam, berapa nanti aku bawa tenaga dari Indonesia, berapa saya tidak tahu. Sengaja, dan setelah dia memperlihatkan ke saya 5 tender perusahaan terbesar dunia itu, saya yang paling tinggi harganya. Puji Tuhan, saya bilang mudah-mudahan saya tidak diterima. Karena saya nggak tahu. Tetapi dia bilang begini, justru kau yang diterima. Bapak Ibu, ini sudah di luar nalar sebetulnya. Sudah di luar nalar. Disitulah baru saya tahu bahwa setiap orang yang selalu tinggal di dalam kasih karunia Allah, tidak ada satupun yang hidupnya makin susah atau makin rendah, tetapi justru hidupnya makin naik dan makin naik. Mungkin Bapak Ibu mengalami yang sama. Saya nggak tahu waktu itu, saya juga bingung. Disinilah baru saya bersaksi tentang bagaimana dengan kehidupan dengan Yusuf. Bapak Ibu, dari situlah Tuhan antarkan saya di sana. Saya membangun namanya Emirates. Ya, saya yang mendesain, dan akhirnya karena kita tidak pernah ketemu, dan mungkin nanti suatu saat bila baca-baca dari dulu, saya dulu adalah pengasuh rumah Anda yang ada di TV 7. Yang setiap sore jam 6:30 sore. Rumah Anda. Saya dianggap adalah salah satu toko desain interior, toko arsitek, dan toko sipil. Padahal jurusan saya teknik industri. Yang kedua, karena saya mensuplai saya barang, karena semua barang saya ambil dalam satu toko itu, dan itu dikirim berapa kontainer di Arab sana. Akhirnya saya jadi minta iklannya yang mengatakan terpercaya Mitra 10.
Itu saya tidak pernah merencanakan dan tidak pernah saya lamar, Bapak Ibu. Tidak. Disitulah baru kita tahu. Orang yang hanya berseru kepada Allah dalam Yeremia 33 ayat 3 dia berkata, berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau. Jawaban daripada Allah melebihi daripada apa yang pernah kita lihat. Aku tidak punya modal, Bapak Ibu. Aku tidak punya uang. Tetapi Allah sudah menyediakan orang-orang yang ada di sana. Jangankah saya harus ke luar negeri? Mengurus tiket saya aja saya nggak tahu bagaimana. Tapi Tuhan telah menyediakannya. Dan disitulah baru saya tahu. Setelah saya melalui, saya dulu pernah pegawai negeri di Kementerian Industri. Saya pernah BUMN di industri kereta api. Pernah di Jasa Marga, pernah. Pernah juga mandiri, PT Sunwos. Tapi panggilan terakhir Bapak Ibu adalah seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang ini. Justru saya jadi pendeta itu pada saat saya ada di Dubai, Emirat Arab. Makanya waktu itu orang bilang kepada saya, sebenarnya saya ini sebenarnya mendesain atau mau menginjil sih. Saya buka bahasa, saya harus belajar bahasa Arab. Saya harus buka dari juz 1 sampai juz 30. Akhirnya saya menginjil orang-orang yang ada di sana, termasuk orang-orang India, karena kebanyakan orang India juga ada di sana. Dan akhirnya Bapak Ibu, Tuhan telah merencanakan yang baik. Dan akhirnya pekerjaan yang mulia yang Tuhan berikan bagiku sekarang ini adalah seorang hamba Tuhan. Inilah pekerjaan yang menurut saya, pekerjaan mulia untuk sampai hidup saya sampai selamanya. Bapak Ibu, begitu juga kehidupan. Bagaimana ini Yusuf, kehidupan selanjutnya menjadi dia berkat bagi keluarga yang ditinggalkannya. Keluarga Potifar semakin diberkati. Keluarga Mesir semakin diberkati. Bagaimana masa kelaparan dan masa kekenyangan, masa makmur pada saat itu karena Yusuf. Bapak Ibu, begitu juga kepada keluarganya. Karena Yusuf ada di Mesirlah, maka keluarga besar yang ada di Israel tidak lapar. Ternyata kalau kita selalu disertai dengan Tuhan, akan kita disertai dengan keberhasilan. Maka mulai dari sekarang, jadikanlah dirimu sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang hidup. Jadikanlah hidupmu bahwa engkau adalah satu-satunya orang yang Tuhan pakai mensalurkan berkat bagi orang lain. Jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu, saya harus mendirikan STT, buat apa sebetulnya? Tapi puji Tuhan, melalui STT ini, kami bisa menyalurkan misi-misi Tuhan, ladang-ladang Tuhan di daerah-daerah. Saya juga nggak tahu bagaimana itu pendidikan, tapi saya harus digerakkan. Bahkan juga kami harus menjadi bagian daripada perpanjangan tangan Tuhan. Kepada seluruh Indonesia, bukan hanya orang-orang kita, orang Sumatera, tidak. Seluruh Indonesia. Dan saya ambil tanggung jawab itu untuk memberikan beasiswa. Dan puji Tuhan, dari seluruh jurusan-jurusan yang kita sudah beasiswakan, secara pribadi sudah mencapai 84 orang. 4 orang diantaranya sudah jadi S2. Yang tadinya saya akan sekolahkan S3 yang satunya, tapi istrinya tidak mengizinkan untuk saya kirim ke Amerika. Bapak Ibu, kenapa Tuhan menciptakan kita dengan rencananya agar kita bisa bermanfaat dan menjadi berguna bagi orang lain juga. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Diri kita bukan hanya untuk milik kita, tapi diri kita adalah berguna bagi pelayanan Tuhan, berguna juga bagi orang lain, berguna juga untuk kemuliaannya, berguna juga untuk menyebarkan kasih kemurahan Tuhan bagi orang lain. Jadi jangan menutup diri Bapak Ibu. Yang terakhir, kita harus berpikiran positif. Inilah yang Yusuf lakukan. Dia pikiran positif. Dia tidak dengan negatif balas dendam, tidak. Bapak Ibu, saya sudah terlalu banyak khotbah. Sebenarnya saya lebih suka ada di bawah sebetulnya. Ya, tapi tidak masalah, saya hormati sebuah tempat yang sudah disediakan bagi saya.
Orang yang pikiran positif itu mendatangkan kebahagiaan. Orang yang positif itu mendatangkan sebuah berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini, tidak keberatan? Oke. Sebuah pernikahan tradisi di Tahiti. Ini di Tahiti ya, di Amerika Latin. Kalau mereka mau melamar perempuan, itu diukur dari kecantikannya, itu maharnya. Mahar. Kalau ketua-ketua adat menilai bahwa nilai perempuan itu 50, itu nanti maharnya 50 ekor babi. Kalau misalnya 60, 70, 80 penilaian, itu disesuaikan dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh para tokoh-tokoh adat. Jadi satu timbul pernikahan salah seorang anak muda dengan percaya diri melamar anak gadis seorang tokoh adat yang ada di kampung sebelah. Dia katakan bahwa kecantikan anak ibu, bapak 100 nilainya. Jadi 100 ekor babi. Itu adalah angka fantastis yang nilainya sempurna. Dan tidak pernah terjadi di kota Tahiti bahwa ada nilai sampai 100. Itu sudah sempurna. Mungkin istilahnya ratu kecantikan. Itu kira-kira. Bapak Ibu, tersebar seluruh berita bahwa akan ada pernikahan yang nilainya 100. Artinya 100 ekor babi. Tibalah saatnya pada hari pernikahan. Dan seluruh kota Tahiti berbondong-bondong melihat perkawinan itu karena penasaran. Bagaimana sih cantiknya wanita itu sampai nilainya 100. Karena mereka tidak pernah dapatkan. Paling tinggi-tingginya 60 saja udah hebat. Artinya lebih dari di atas standar. Bapak Ibu, pada saat terakhir, tibalah pernikahan itu. Dan semua orang pulang dengan kecewa. Setelah mereka melihat, mereka semua mengata-ngatai laki-laki ini. Dasar laki-laki matanya juling. Dasar laki-laki matanya buta, bisa melihat wanita begitu masa 100. Ada yang menilai paling itu 50, paling juga 60, paling tinggi-tinggi 60 katanya. Bahkan tidak sedikit mengatakan itu nilainya hanya 40. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang menjadi persoalan, rupanya ibu yang 100 nilai ekor babi ini, itu sudah mencapai pernikahan 5 tahun makin awet muda. 10 tahun ibu ini makin awet muda. 15 tahun, 20 tahun, dia makin awet muda. Bahkan Bapak Ibu, dia makin cantik di antara wanita sebayanya. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Apakah kita harus jawab sore ini atau kita tunda? Karena saya sudah melihat jam, sudah melebihi target daripada yang dikasih ke saya. Sekali-sekali nanti kalau suatu waktu kita ketemu, kita bikin di malam hari KKR aja bisa 2-3 jam. Ya, karena besok minggu depan saya di Ambon, saya untuk KKR di Ambon. Ya, waktu tahun lalu saya KKR di lapangan Bapak Ibu di kota Kenya di Afrika. Yang dihadiri kurang lebih katanya 100.000 orang. Ya, besok kemarin saya di Malaysia. Selanjutnya kemarin di Singapura. Bulan nanti 11 Oktober ini saya ke Nepal. Bapak Ibu, 20 tahun, 25 tahun, ibu ini makin cantik dan makin awet muda. Kenapa? Setiap mereka bangun pagi, dia bilang kepada istrinya, "Hei istriku, hargamu 100 ekor babi." Setiap ibu ini lewat kampung demi kampung dimanapun dia jalan-jalan, dia selalu percaya diri dan dia menganggap wanita lain kiri kanannya itu lebih jelek dari dia hanya lebih cantik. Bapak Ibu,
kata-kata kita ini juga adalah memberkati setiap orang. Amin. Saya mau buktikan dan saya sudah melakukan Bapak Ibu. Istri saya kalau bareng sama saya dikira anak saya. Padahal dulu teman kuliahku Bapak Ibu. Saya teknik industri, dia akuntansi. Tapi setiap jalan dengan saya selalu dibilang adik saya. Anak saya bukan adik saya, anak saya. Kenapa? Setiap pagi-pagi saya bilang ke dia, pernikahanmu saya dulu di Ancol. Selalu saya ingatkan dia, kau di Ancol. Selalu saya puji dia. Ma, kau yang paling cantik. Kalau bapak-bapak, kalau engkau memuji istrimu, apapun yang kau minta, istri akan sediakan bapak-bapak. Sekalipun saya jalan kemana, tahukah pada saat saya duduk, dia masih WA saya. Papa udah sampai di gereja. Sudah sayang. Dimanapun saya pergi, selalu saya harus ingat dia WA. Sekalipun saya masih di pesawat, walaupun nanti di pesawat hanya 2 jam sampai bisa di sana, saya masih sempat-sempatkan WA dia. Kenapa? Karena itu salah satu kunci kita untuk membuat segala sesuatu, karena kata-kata ini adalah doa. Amin. Apabila istrimu memasak, walaupun itu hanya tahu dan tempe, bilang saja, istriku daging ini enak sekali. Kayak rendang Medan. Ini kayak sangsang ini istriku, enak sekali. Padahal itu hanya ramuan tempe dan tahu. Dan walaupun ibu-ibu juga menerima uang belanja kepada suami cuma 20.000. WA dia, SMS dia. Sayang, suamiku pulang ya, tadi saya sudah beli daging. Walaupun yang kau beli itu cuma tahu, bilang aja itu daging. Sekalipun itu masakan istrimu itu asin, bilang saja tidak ada makanan yang lezat istriku yang pernah saya makan. Padahal sebenarnya asinnya minta ampun. Akhirnya apa? Akhirnya kita dibuat keluarga tambah harmonis, dan itu menjadi obat penyembuh dengan segala penyakit. Amin. Bapak Ibu, mulai sekarang kita harus berpikiran positif seperti Yusuf. Dia tidak dendam. Sekalipun kepahitan yang ada di dalam dirinya, sudah dijual dia oleh saudara-saudaranya, sudah dibuang dia di jurang, sudah mau dia dibunuh, bahkan sudah dijadikan dia menjadi budak, tetapi dia tidak pernah dendam. Justru sebaliknya, dia panggil saudara-saudaranya untuk berkunjung kepadanya dan membekali dengan seluruh makanan, sehingga saudara-saudara orang tuanya bersyukur. Dan disitulah kata-kata nasihat yang baik, tidak usah kata-kata, bertindak pun saudaranya sudah sadar. Dan disitulah Yusuf menjadi raja, perdana menteri di sana ya. Yusuf menjadi perdana menteri di negara asing. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan, dan Tuhan pun menyertai dia. Karena apa? Karena ada kesetiaan, ada satu komitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap memegang kasih Kristus dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman ini, dan kita akan pulang nanti dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Allah Bapa, kemurahan-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan bagi kami melalui firman yang Tuhan taburkan bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan harapan baru bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan berdampak dalam setiap pribadi kami. Agar firman ini Tuhan membawa kami dampak untuk menjadi pemenang-pemenang. Sekalipun kami dalam keadaan sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan hidup kami. Sekalipun kami mengalami kepahitan, tapi Tuhan sanggup menghibur hidup kami. Bahkan sekalipun kami lemah dalam sebagai situasi, Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan yang baru dari Engkau. Firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi pengharapan dan sukacita baru di dalam pribadi kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang telah diberkati firman ini, mari kita katakan sama-sama.
Amin.